Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, para sesepuh, para penggelingsir, para tokoh masyarakat. Yang tiang hormati dan muliakan segenap para pengurus masjid, singkatnya Nini Mami Sanak Bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan bahwasanya semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang Pelunggum Sami mendapatkan karunia Allah yang sangat banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mohon maaf tidak bisa hadir di majlis seperti ini, tidak bisa melaksanakan solat subuh berjamaah, apalagi hari ini hari Jumat, maka jauh sekali bandingannya Tiang Pelunggum Sami dengan mereka-mereka. Bahkan mohon maaf, kalaupun ada di antara kita yang saat ini bergegas mencari rezeki karena memang sudah jam kerjanya atau memang sudah ada janji, tetapi Tiang Pelunggum Sami jauh lebih diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di majlis yang mulia ini akan menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, orang-orang yang istiqamah dalam beribadah. Karena orang-orang yang istiqamah, Bapak Ibu, di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhanku, kemudian dia jalani perintah Allah secara istiqamah, secara kontinu, secara konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah berkenan menurunkan kepada orang-orang itu malaikat. Jadi Bapak Ibu, nek tak apa harus jadi bupati yang pertama dia pengawal. Tidak harus menjadi gubernur baru dapat pengawal. Tetapi Tiang Pelunggum Sami sudah dijamin pengawalan, dan itu Allah yang menjamin pengawalannya, dan yang menjadi pengawalnya bukan alumni A, bukan alumni B, bukan si fulan, tapi malaikat. Senang apa tidak? Udah ruam cemoh lah, ngandut berua. Arak ke ruam cemoh lah berduit pengawal, sembel tinduk alat pengawal. Nasa sembel baik ngandut anak pengawal, laun lila pengawal bapak didik ngandut menuk ke julu. Ini yang mengawal Tiang Pelunggum Sami siapa? Malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah.
malaikat akan diturunkan oleh Allah kepada orang yang istiqamah tadi. Seraya berkata apa? La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seraya malaikat memberikan kabar gembira yang lain. Apa itu? Bersukacitalah Anda, bersenang-senanglah Anda, bahwasanya Anda akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang apa tidak? Cemoh apa pendek? Sengaja ketiang ada usaha ruap. Semangat-semangat sekedik. Ini ngandut-ngandut baik. Lupaan malaikat tiang dek apa sah pikiran melalui yang tedam, yang tenduk, yang mengandung, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada malaikat yang mencatat. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu menebarkan sayap-sayapnya terus berkeliling di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah majelis ilmu. Kenapa malaikat bersukacita dengan senang gembira berkeliling di sini? Karena Allah ridha, malaikat senang atas apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga dia akan tiang toko lelek niki arah malaikat tu, tahu lelek jelok niki terus. Ina mok datang ngaji lagu ya tedem mulin tulisan. Aneh. Lapor ya Allah, si pulan ngaji lagu yang ngandut. Sini pulang ngaji lagu semangat lah, lain catatan sampai zaman. Nasa, anda ni mau honor lain honor. Menolak kira-kira. Kenapa? Yang satu ini hadir dengan sungguh-sungguh, yang satu niki hadir sunan sak ngandut-ngandut. Maka mudah-mudahan sampai jamaah kita istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam amal saleh, istiqamah dalam kebaikan. Kenapa? Apalagi kita baru selesai bulan Ramadan. Maka mari kita terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita hadirkan di bulan-bulan berikutnya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas untuk bersolawat, jangan malas memuji Rasulullah. Agungkan baginda Nabi. Hadirkan semangat bila mana kita menyebut baginda Rasul, termasuk mengucapkan salam dan salawat. Makanya untuk menyemangati pagi ini, Allah, coba kita bersolawat badar sedikit, agar kita lebih semangat, fokus dan siap untuk menerima ilmu pengetahuan di pagi hari ini. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah. Wa salatullah
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita semua konsep keseimbangan. Keseimbangan di dalam menjalani kehidupan. Sehingga dalam hal ini tiang pelungkum sami dituntut dalam menjalani semuanya, tiang pelungkum sami harus menghadirkan keseimbangan, seimbang antara dunia dan seimbang dengan akhirat. Itulah makna doa yang tiang pelungkum sami hadirkan di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah kebahagiaan dunia. Jadi kita minta kepada Allah bagaimana kita bahagia dunia, tetapi kita tidak ingin hanya di dunia, tetapi kita ingin bahagia juga di akhirat. Gak ada orang yang berdoa ya Allah supaya saya bahagia di dunia saja, tidak di akhirat. Ada yang mau? Gak ada. Atau ada yang mohon maaf ya Allah, uli-uli dakak nyakit dari di dunia udah lemak di akhirat tak bahagia. Ini ya berat. Berbeda sama nyakit-nyakit di dunia. Lunasa sima sembahyang di nara, sima beli ini di nara, sima mangan di nara. Kapan kita mau khusyuk ibadah kalau kita nyakit hidupnya di dunia? Tahu takat di nara, balik di nara. Lunasa ngit kelur kakan di nara. Bagaimana mau khusyuk beribadah? Bagaimana mau fokus beribadah? Maka subhanallah, inilah yang kita sebut dengan ajaran keseimbangan. Maka tiang pelungkum sami harus menghadapi, menjalani kehidupan ini dengan konsep keseimbangan. Pikirkan dunia, tetapi jangan lupa akhirat. Pikirkan akhirat, tetapi jangan lupa dunia. Inilah konsep keseimbangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam menjalani ajaran agama, umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan Anda wahai umat Nabi Muhammad sebagai umat yang wasaton. Wasaton itu artinya tengah. Tengah-tengah itulah yang terbaik. Tidak berat kanan, tidak berat kiri, tidak keras kanan, tidak keras kiri. Namanya seimbang, itulah yang baik. Inasai kira-kira lamut ya beli beras mau berat kiri, milih. Ya kurang berarti kan? Kurang sekilo. Rasa kurang sekilo nggak mau kita beli. Atau berat kanan, tidak mungkin. Penjualnya juga senang. Kenapa? Dia dirugikan. Maka supaya kita nyaman, tenang, tidak ada yang dirugikan, maka jalan tengah itulah jalan yang terbaik. Sehingga para ulama tafsir di dalam menjelaskan makna wasatan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ay la ifrata wa la tafrit. Bagaimana makna la ifrat? Tidak berlebih-lebihan, tidak maksa diri, tidak harus berpikir yang keras. Nggih, misalnya mohon maaf, kalau dia urusan dunia saja dia pikirkan, itu juga tidak baik. Nggih, atau mohon maaf dalam urusan ibadah, ibadahnya masya Allah yang berat-berat dia kerjakan. Nggih, sampai benar-benar dia memaksakan dirinya. Padahal Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan hambanya kecuali melakukan sesuatu dengan sebisa dia, semampu dia. Tetapi dia paksakan dan lain sebagainya, ini juga tidak diperkenankan. Makanya kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ada orang, bahkan mohon maaf, salah seorang sahabat yang dia kerjaannya selalu tidak pernah tidur semalaman. Abu Darda itu dalam riwayat kepada Allah,
tidak mau tidur semalaman, dia mau ibadah saja. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dia puasa saja. Maka begitu datang baginda Nabi SAW, ya Rasul, saya sudah siapkan makanan untukmu, saya sedang puasa, silakan. Dah, saya tinggalkan kalau begitu. Kenapa? Kita tidak disuruh puasa setiap hari, kita tidak disuruh sholat malam setiap hari. Ada waktunya kita puasa. Kalau anda mau saya makan di sini, makanlah dulu. Makanya populer hadis, segala sesuatu itu ada haknya. Wa inna li badanika alika haqqa, badanmu juga punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak, semuanya punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, hadirkan semua yang punya hak-hak itu sesuai dengan haknya. Jadi jangan diambil. Badan ada haknya Bapak Ibu, dia juga beraktivitas, beribadah, tetapi dia juga ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk makan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mengajarkan yang namanya keseimbangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis, orang-orang yang tidak bisa menghadirkan keseimbangan itu adalah orang yang keliru. Salah dia di dalam menjalani kehidupan ini. Sering yang sampaikan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terutama sekali di bulan Syawal seperti ini. Apa hadisnya Bapak Ibu? Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian orang yang paling merugi? Tahu enggak Anda, kata Rasul, orang yang sangat merugi dalam hidup ini? Bapak Ibu, sontak para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasul, orang yang sangat merugi, orang yang perlu dikasihani adalah mereka yang tidak punya uang yang banyak serta aset yang berlimpah. Bapak Ibu, kita selalu menyandarkan kerugian, keuntungan itu dari hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat kebendaan saja. Makanya orang mohon maaf, lamun jelang jak periak, merasa lamun sugih jak senang, kita bahagia. Bahkan mohon maaf, dalam konsep pertemanan sekalipun Bapak Ibu, anit ya bebaturan, kalau kita mau berteman bersahabat, selalu yang kita cari itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan. Makanya jangan heran kalau ada di antara kita yang kaya, pasti banyak yang mengaku sebagai sahabatnya, banyak yang ngaku sebagai saudara, banyak yang ngaku sebagai teman. Kalau kita masih punya jabatan, Masya Allah, belek selalu ngaku jadi keluarga, sekek paput, sekek bibit, sekek semeton, macam kebe masih berdua berjabatan. Lagu kira-kira lamun engkah jadi pejabat, ada dengan aku. Lamun engkah sugih, wabih sugih, engkah sugih, arak dengan kena sebatu, arak dengan kena sebetul, satu-satu di antara kita sudah hilang. Belain sampai jamaah dengan sapiran luwek itu. Sering yang kasih contoh, mohon maaf, sengaja yang ungkapkan contoh ini berulang-ulang agar ini menjadi apa? Autokritik bagi kita, dan inilah bagian untuk kita introspeksi diri. Ada teman tiang Bapak Ibu bercerita ojok tiang, sebetul pernah tiang jadi anggota dewan nih. Satu periode tiang jadi anggota dewan. Masya Allah, begitu saya jadi anggota dewan, kalau bulan maulid 10 sejelur undangan niki, 10 sehari. Ya unik sebetul bagaimana saya bisa hadir begini banyak undangan sehari, karena saya masih jadi anggota dewan. Apa nih ngiring pelunggu piram sak pulih sila, kapan dapat sila, kelebam datang bau, siang bau, laun tonang bau, hingga zohor bau. Pokok lamun anggota dewan bau-bau doang. Kapanpun ada waktunya silahkan, yang penting datang. Musa beton makin engkah terpilih jadi anggota dewan ni. Bulan mulut sepelang-sepelang dinarak dengan ngundang ni.
Ya Allah, kenapa berarti seperti itu? Karena kita selalu mengundang, melihat orang, menghormati orang karena jabatannya saja, karena kekayaannya saja. Sehingga mohon maaf Allah, jangan heran kalau keberkahan orang itu dicabut oleh Allah. Keberkahan rezeki itu tidak ada. Keberkahan hidup kita juga jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Yang namanya makanan yang sama sekali tidak ada kebaikannya. Pesaji Bapak Ibu, makanan yang begitu mahal harganya, catering yang begitu tinggi nilainya. Bahkan ada catering per piring itu sampai 100.000 Bapak Ibu. Khusus untuk VIP itu ratusan ribu. Bapak Ibu, ternyata Rasul katakan apa? Walaupun mahal makanan itu, tidak ada berkahnya sama sekali, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang hadir untuk makan di situ yud'a ilaihal aghniya, yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Yang menikmatinya hanya orang-orang kaya saja, wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang miskin tidak ada jatahnya sama sekali. Sila tamu VIP niki dengan sugih apa dengan jelang? Dengan sugih apa dengan jelang? Coba lemak kita buat acara khusus. VIP anak yatim doang isi, VIP dengan jelang doang isi. Tiang yakin Pelonggom Sami akan masuk langsung disorting oleh TV nasional. Yakin itu. VIP. Itulah penghargaan. Seharusnya yang diberikan penghargaan itu Bapak Ibu dengan sandiwah mau penghargaan. Dengan sajelang yang harus makan di tempat-tempat yang enak. Moni kadang-kadang VIP niki Masya Allah wa mahal. Saat datang niki dengan sebertunjang-tunjang. Sugi-sugi lagu niki ning kanggo, niki ning kanggo. Bayangkan 150 harga porsinya. Enggak mun kelur, keleleh sopok doa. Mu aik sekek. Mu bazir apa dek? Coba beng dengan jelang lebih nalok kan malu. Itu kan sudah dibayar Bapak Ibu. Catering itu sudah dibayar. Kita akan nyaman, senang. Alhamdulillah, semua orang senang. Muni dengan sasugi-sugi pejabat-pejabat Bapak Ibu kembek beli berkelur warak penyakit wah rata-rata penyakit itu olok nia jarin, padahal mohon maaf lamun nia pada roah enggak ada nak ngelek pejabat-pejabat niki dengan sugi pihak angke lebay benih pihak kelor iya muni daun kelor mun melet nia ndek napa sak baik-baik ni ke sila. Maka hormat Allah, kalau ingin berkah di dalam acara-acara jamuan itu bahasa Nabi, bukan berarti tidak boleh orang kaya, bukan berarti tidak boleh para pejabat, tetapi hadirkan semua elemen di situ. Kayanya ada, pejabatnya ada, orang miskinnya ada, anak yatimnya ada. Bapak Ibu, membuat orang senang saja sudah pahala. Dek mambe mangan berbentan senang. Gubernur datang mulia di luar betaudaran gubernur belek selfie kaca gubernur becat-becat mumpung anak gubernur selfie sini mau pahala kembali di luar berdait kaca gubernur mau berfoto doang mohon mau pahala. Ya Allah, sila memfasilitasi orang untuk senang. Mereka ingin melihat siapa atasannya, siapa pejabatnya, siapa ini kan begitu. Nah inilah cara pandang manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan itu Bapak Ibu. Al-muflis, orang yang merugi, bukan dilihat dari benda yang melekat, dari materi yang dia miliki, bukan dilihat dari harta, bukan dilihat dari uang. Tetapi orang yang merugi kata Rasul siapa? Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza. Orang yang paling rugi lemak lejelo kiamat Bapak Ibu adalah orang yang begitu di hari kiamat kelak
dia bersukacita senang menghadap Allah karena dia membawa pahala solat yang banyak karena dia rajin solat. Dia membawa pahala puasa yang banyak karena dia rajin puasa. Dia juga membawa pahala zakat yang banyak karena dia rajin berzakat. Bapak Ibu, lamun kita lek dunia luek kepeng, senang kata pelik. Masih luek tabungan pensiun tak? Senang kata pelik baju bukran. Lagu saran dengan pensiun ini baik luek, ambil lah kan luek. Alasan kecuali dengan bisnis. No, bos fotokopi lo sugih lo tadi. Hadirin Allah SWT, kalau kita punya aset, punya tabungan, pasti kita senang. Hal yang sama di hari kiamat Bapak Ibu, kita bawa tabungan yang banyak, berlimpah, senang kita. Puasanya kita banyak, solatnya kita banyak, zakatnya kita banyak. Tapi kenapa orang ini dikatakan rugi Bapak Ibu? Ternyata orang ini walaupun banyak pahala solat, banyak pahala puasa, banyak pahala zakat, dia juga banyak membuat dosa-dosa di tengah-tengah masyarakat. Apa dosanya? Wasyatama hadza, dia perunik batur macam-macam, iur batur, dia fitnah temannya, dia sebut keburukan temannya. Wa qadhafa hadza, dia menuduh temannya macam-macam. Wa daraba hadza, dia pernah menyakiti secara fisik temannya. Wa akhadha mala hadza, kadang-kadang juga dia mengambil hak orang lain dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu, wasafaka dima hadza, dia juga tidak segan-segan melakukan kerusakan, tindakan perusakan di muka bumi ini sampai membunuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah orang-orang yang paling merugi di hari kiamat. Sudah banyak pahala salat, banyak pahala puasa, pahala zakat, tetapi hubungannya dengan sesama tidak baik, hubungannya dengan masyarakat tidak baik. Dia suka menfitnah, dia suka menggibah, dia suka menyakiti teman dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi kemudian di hari kiamat Bapak Ibu? Disitulah keadilan Allah. Allah hadirkan keadilannya di hadapan semua makhluk. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nih orang-orang yang dia sakiti, nih orang-orang yang pernah dia fitnah, nih orang-orang yang pernah dia gunjing, nih yang orang-orang yang pernah dia sakiti, dikumpulkan. Ini orang baiknya, ini orang yang disakiti, dizalimi. Bagaimana? Fayu'ta hadza min hasanatihi, pahala sembahyang terpindah, pahala puasa terpindah, pahala zakat terpindah. Kira-kira lah buat terbaik pahala sampai jamaah, rugi tak untung? Rugi. Kita diambil kebaikan kita di hari kiamat. Itulah cara Allah menunjukkan keadilannya, sehingga orang yang pernah menzalimi teman, orang yang pernah menyakiti teman, akan diambil pahalanya karena dia pernah berbuat dosa kepada orang itu. Bapak Ibu, tidak sampai di situ, lebih rugi lagi. Apa kata Rasul? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaiha ukhidha min khatayahum faturihat ilaihi wa turiha huwa finnar. Bila mana kebaikannya sudah habis, sementara dosa-dosa sosialnya di masyarakat banyak belum selesai, maka yang terjadi kemudian kata Allah, dosa orang yang dia sakiti dipindahkan ke dosa orang yang ahli ibadah tadi. Sehingga mohon maaf, pahala lebih, dosa menjauh oleh jelo kiamat. Rugi napa untung? Inilah wa'ada Allah. Maka hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita konsep keseimbangan. Seimbang kita, hubungan kita dengan Allah melalui solat baik, melalui puasa baik, melalui zakat baik. Ingat, kalau yang namanya salat, puasa, zakat, haji, itu hubungan kita dengan Allah. Tetapi jangan lupa, dalam hidup ini ternyata manusia ada hubungannya dengan manusia. Ada hak-hak manusia di situ. Maka tiang pelunggum sami pastikan
bahwasanya hubungan horizontal kita, hubungan sosial kita, hubungan kita dengan masyarakat itu juga baik, barulah kita dikatakan seimbang. Inilah orang-orang yang beruntung dalam hidupnya, bila mana hubungannya dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia juga baik. Nggih. Tetapi kalau mohon maaf hanya Allah saja yang dia pikirkan, solatnya saja dia baik, sementara hubungannya dengan manusia tidak baik, ini merugi. Atau sebaliknya, hubungan dengan manusianya baik sekali, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak mau melakukan kebaikan. Ini artinya orang ini tidak seimbang di dalam menjalani kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tepat apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah, yang jalan tengah, tidak berat kiri, tidak berat kanan, tidak keras kiri, tidak keras kanan, tengah-tengah saja. Nggih. Maka Islam ini adalah agama yang paling humanis sekali, agama yang benar-benar paling ringan sekali dalam ajarannya. Nggih. Apalagi dalam urusan sholat, dia tuh disuruh ngolek-ngolek. Lagu lama disuruh begawean, jangan ngolek-ngolek disuruh. Sila lalu mengkulik, lalu jok kantor. Dia naik kantor 5 menit. Disuruh pira sampai jam 12. Elek kelemak sampai jam 12. Lagu sembahyang, anak disuruh elek kelemak sampai jam 12. Ngaji doang dia tuh disuruh belo-belo. Ngaji, apa niki solah pegawaian, lagu dia ndak belo-belo, laun ngandon, batur. Soal jamaah-jamaah msida sak ngaji-ngaji ni wah sepuh-sepuh doang. Wah pensiun-pensiun doang. Mun belo lalok sing ngendeng-ngendeng pengajian peneng. Rasa angka cukup apa niki nggih. Kanggo belo-belo lalok. Wonten niki atur tiyang sami jamaah, mudah-mudahan ini memberikan motivasi agar kita benar-benar bisa menghadirkan kebaikan dengan menghadirkan konsep keseimbangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di penghujung pengajian ini mari kita berdoa sejenak seraya kita awali dengan membaca Fatihah. Yang pertama, buat orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, orang yang pertama kali membuka gubuk gomong niki dia, saya jagaran layak sehingga tiang pelunggum sami bisa nyaman tenang duduk di sini bisa beribadah. Maka kita doakan orang-orang yang berjasa itu supaya diterima semua amal ibadahnya oleh Allah SWT, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, diampunkan semua salah dan dosanya. Termasuk guru-guru kita, termasuk para asatiz kita, orang-orang yang pernah mengajarkan kita ilmu pengetahuan walaupun sedikit, mudah-mudahan mereka diterima semua kebaikan-kebaikannya di sisi Allah SWT. Termasuk tiang pelunggum sami nggih, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dikaruniakan kesempatan untuk melakukan kebaikan terus menerus, istiqamah dalam melakukan ibadah. Dan juga saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia. Kemudian ini ada almarhum M. Gilang Febrianto juga sudah mendahului kita. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini mungkin diuji dengan sakit atau masalah-masalah yang lain. Kita doakan siapapun yang diuji saat ini, siapa yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat penyakitnya. Termasuk Ibu Dokter Gigi Lini Fitria binti Muslim Hasbullah yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT, segera disembuhkan dengan izin Allah SWT. Bi barakatil Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأجسادنا وقلوبنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.